Gencatan senjata atas permintaan Pakistan mengubah kondisi menjadi perang dingin di mana Iran dan Amerika Serikat sama-sama siap menyerang. Namun konflik di Selat Hormuz juga belum mereda lantaran Amerika masih memblokade kapal dari dan menuju pelabuhan Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan dalam media sosial X, blokade Amerika melanggar gencatan senjata dan termasuk tindakan perang. Ia menulis, blokade ke pelabuhan-pelabuhan Iran merupakan tindakan perang karenanya merupakan pelanggaran terhadap gencatan senjata. Menyerang kapal komersial dan menyandera awaknya merupakan pelanggaran yang jauh lebih serius. Iran tahu cara mengatasi pembatasan, cara mempertahankan kepentingannya, dan cara melawan intimidasi. Amerika Serikat berdalih menunggu Iran ke meja perundingan di masa injury time gencatan senjata. Meski demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan siap untuk melanjutkan pengeboman Iran jika pembicaraan tidak berjalan dengan baik. Ini kali kedua dalam sepekan Trump menyampaikan narasi siap menjatuhkan bom ke Iran. Well, I expect to be bombing because I think that's a better attitude to go in with, but we're ready to go. I mean, the military is raring to go. They are absolutely. Pakar militer Iran menilai ketidakpercayaan dan tidak adanya jaminan internasional bahwa Amerika akan memenuhi komitmen menyebabkan Iran enggan berdialog. Hal itu menyebabkan peralihan perang ke psikologis. اینا در میدان عمل نمیتونن به نتیجه برسن، شروع میکنن جنگ روانی کردن، توییت بازی کردن و فشارهای روحی روانی روی مثلا مردم آوردن. سناریوی سوم این است که بیاد یک طرفه اعلام آتش بس رو تمدید کنه بدون که ایران بپذیره و ما رو تو شرایط جنگ و صلح نگه داره و به عبارتی ما رو در یک بلا تکلیفی. Tertundanya pembicaraan membuat ketidakpastian situasi di Selat Hormuz dan menciptakan tekanan ekonomi bagi dunia. Amerika Serikat menyatakan gencatan senjata diperpanjang hingga Iran mengirimkan draft negosiasi ke Pakistan. Dari Lebanon, ribuan pelayat berkumpul di Lebanon Selatan untuk pemakaman para pejuang Hizbullah yang tewas akibat serangan Israel. 14 jenazah dimakamkan di kota Kafasir. Peti mati dibawa melewati kota yang hancur, sementara para pelayat melemparkan bunga dan memegang foto mereka yang tewas sambil meneriakkan slogan pro-Hizbullah. Pemakaman berlangsung selama gencatan senjata 10 hari di Lebanon dan Israel setelah pertempuran selama berminggu-minggu yang menyebabkan sekitar 2.300 orang tewas dan lebih dari 7.500 orang terluka. Saudara, BNI mengembalikan uang milik Gereja Katolik AEK Nabara sebesar 28 miliar rupiah. Uang ini sebelumnya digelapkan oleh mantan Kepala Kas BNI Kantor Cabang Pembantu AEK Nabara, Andi Hakim.